Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang proses lahirnya Pancasila. Ringkasan visual perjalanan Pancasila dari pertemuan intelektual sampai pengesahan konstitusional fokus pada 3 fase utama: BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pendahuluan, mengapa penting memahami sejarah Pancasila? Pancasila bukan sekedar simbol, ia adalah kerangka nilai yang menyatukan keberagaman. Memahami proses kelahirnya membantu kita mengapresiasi kompromi politik, tradisi intelektual, dan aspirasi kemerdekaan bangsa. Identitas nasional, Pancasila merumuskan nilai bersama untuk semua warga, stabilitas politik, dasar bagi konstitusi, hukum dan tata pemerintahan, panduka etika, pedoman moral dalam kehidupan berbagai bangsa dan bernegara. Latar belakang pembentukan BPUPKI. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, dibentuk oleh Jepang pada Maret 1945 sebagai respons terhadap tekanan internasional dan tuntunan kemerdekaan. Tugasnya merumuskan dasar negara dan konstitusi bagi masa pasca kemerdekaan. Tujuan resmi menyiapkan rancangan konstitusi. Anggota, tokoh nasional, ahli hukum, ulama, dan birokrat. Periode kerja, sidang-sidang penting pada Mei 1945. Sidang pertama BPUPK, Gagasan Dasar Negara. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menjadi panggung bagi pemikiran tentang dasar negara. Tokoh-tokoh pengajuan konsep berbeda dari Islam politik sampai negara sekuler, tetapi semua mencari konsensus untuk persatuan. Argumen keagamaan, beberapa kelompok mengusulkan peran agama sebagai dasar negara. Argumentasi nasional, pendukung negara kebangsaan menekankan persatuan dan sekulerisme yang instruktif. Yang sidang kedua BPUPKI dimulai pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPK kedua ini juga berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar, Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka, pembentukan UUD, dan pernyataan kemerdekaan. Hal tersebut menandai selesainya tugas BPUPK. Badan tersebut kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Piagam Jakarta, kompromi awal dan kontroversi. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 merupakan hasil kompromi dasar negara yang memasukkan rumusan ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebuah usaha menyatukan kelompok nasionalis dan agama. Peran tokoh Muhammad Hatta dan tokoh lainnya mendorong kompromi agar perbedaan tidak memecah persiapan kemerdekaan. Isi singkat, piagam memuat 5 sila namun menyertai 7 kata yang mengatur pelaksanaan syariat bagi pemeluk Islam. Perubahan 7 kata dalam Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 menjelang proklamasi. PPKI menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta untuk mengatasi kekhawatiran kelompok minoritas dan mencapai konsensus nasional. Langkah krusial menuju perumusan Pancasila final. 1. Alasan: menghindari pembelahan agama politik dan menciptakan landasan negara yang netral bagi semua warga. 2. Dampak: mewujudkan rumusan Pancasila yang inklusif dan dapat diterima oleh berbagai golongan.
pembentukan PPKI. PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Badan ini bertugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. PPKI juga bertugas melanjutkan kerja BPU PKI, yaitu mengurus pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia, serta mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. Setelah pembentukannya, PPKI tidak dapat langsung bekerja karena beberapa peristiwa politik yang terjadi saat itu. Golongan muda Indonesia mendesak untuk segera kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.